Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Pia yang akan nemenin kalian buat bahas materi yang seru di video ini. Coba deh teman-teman lihat dulu beberapa gambar yang berikut ini. Ada laptop, ada smartphone, TV, dan kulkas. Nah, semuanya ini termasuk peralatan elektronik yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Laptop sama smartphone kalau baterainya habis harus dicas. TV sama kulkas kalau nggak nyambung sama listrik nggak bisa nyala. Nah, berarti unsur apa yang harus ada dari penggunaan alat tadi? Yap, listrik. Nah teman-teman, listrik yang ditimbulkan dari peralatan tadi kekuatannya besar dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi termasuk ke dalam listrik dinamis. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya dari rangkaian listrik ya. Jadi rangkaian listrik ini punya 3 komponen nih, yaitu yang pertama ada arus listrik ya. Ini adalah aliran muatan listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Hanya bisa terjadi pada rangkaian tertutup. Besarnya arus listrik dinyatakan dalam satuan ampere dan diukur menggunakan ampere meter. Persamaan kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. I ini adalah kuat arus, Q ini adalah muatan listrik, dan juga T ini adalah waktu atau time gitu ya. Lalu yang kedua ada beda potensial listrik nih teman-teman ya. Ini disebut juga dengan tegangan listrik, dinyatakan dalam satuan volt dan diukurnya dengan voltmeter. 3 ada hambatan listrik atau resistansi. Ini dinyatakan dalam ohm dan diukur dengan ohmmeter. Persamanya adalah R sama dengan V per I. R adalah hambatan, V adalah beda potensial, dan I adalah kuat arus. Kita lanjut ya, rangkaian listrik nih ada 2 macam. Yang pertama ada rangkaian seri. Arus yang mengalir pada setiap hambatan itu sama. Secara matematis I1 sama dengan I2 sama dengan I3. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Yang kedua ada rangkaian paralel. Beda potensial di antara ujung-ujung voltmeter sama dengan beda potensial di antara ujung-ujung komponen rangkaian. Secara matematis yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Next ya, kita belajar tentang penggunaan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ini. Teman-teman, ada yang namanya elemen kering dan juga elemen basah. Nah, kira-kira elemen yang seperti apa ya? Nah, kalau elemen kering ini disebut juga dengan elemen primer. Ini tidak bisa diisi lagi ketika muatan listriknya itu sudah habis. Contohnya adalah baterai. Yang kedua ada elemen basah. Ini disebut juga dengan elemen sekunder. Dia bisa diisi lagi ketika muatan listriknya sudah habis. Contohnya adalah aki. Yuk coba kita lihat gambarnya nih. Nah teman-teman, ini adalah contoh dari elemen kering dan elemen basah yang tadi kita bahas. Jadi baterai sebagai elemen kering, kutub positifnya berupa batang karbon. Kutub negatifnya berupa zinc. Penggunaan baterai bisa kita lihat pada jam dinding, mainan anak, radio, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah aki sebagai elemen basah. Kutub positifnya berupa timbal 2 oksida, sedangkan kutub negatifnya berupa timbal. Contoh penggunanya adalah pada aki mobil. Dalam proses pemakaiannya terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya nih, dalam proses pengisiannya terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang energi, ada loh sumber energi yang bisa diperbarui dan sumber energi yang nggak bisa diperbarui. Jenis energi yang kedua ini kalau udah habis nggak bisa kita pakai lagi. Jadi solusinya gimana? Beralih ke sumber energi alternatif. Apa aja itu energi alternatif dan apa sih itu energi alternatif? Nah, ini adalah energi yang bisa digunakan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya bahan bakar fosil. Nah, terus energi alternatif itu tadi bisa juga kita dapat dari mana aja ya kira-kira teman-teman? Dari sumber alami tentunya, bisa dari cahaya matahari, dari air, angin, arus pasang surut laut, panas bumi, dan juga biogas. Biar lebih nyata lagi nih teman-teman, yuk kita lihat penerapan dari energi alternatif ini di kehidupan manusia. Yang pertama ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini memanfaatkan sumber energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Ini memanfaatkan energi panas bumi atau geotermal yang ada di lapisan bawah kerak bumi. Lalu yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga angin. Sesuai namanya, energi yang dipakai adalah energi kinetik dari angin dengan membuat turbin.
Lalu yang keempat, ini yang paling familiar nih, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini menggunakan energi kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Turbin dihubungkan dengan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Oke teman-teman, itu dia tadi materi kita tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gimana? Oke, biar sama-sama tahu nih kita sejauh mana udah paham, yuk coba dikerjakan beberapa soal latihan berikut ini. Latihan soal nomor 1. Contoh elemen yang mempunyai karakteristik tersebut adalah A. Aki, B. Baterai konvensional, C. Baterai litium, D. Elemen volta. Nomor 2. Kesimpulan yang tepat dari tabel di atas adalah A. Kuat arus sebanding dengan hambatan, B. Kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan, C. Kuat arus sebanding dengan tegangan, D. Kuat arus berbanding terbalik dengan tegangan. Nomor 3. Rangkaian tersebut diberikan saklar kemudian saklar dihidupkan sehingga lampu menyala. Jika arus listrik yang menuju ke lampu B diputus, maka pernyataan yang benar adalah A. Lampu A akan tetap menyala, B. Lampu C akan tetap menyala, C. Lampu D akan tetap menyala, D. Semua lampu akan mati. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Soalnya sudah selesai dikerjakan. Kalau begitu yuk kita simak jawaban dan pembahasannya. Oke deh, semoga semuanya udah bener-bener paham sama konsep listrik dinamis ya. Kalau belum, yuk cek lagi konsep mana sih yang belum paham. Terus tonton ulang videonya. Dan oke, sampai di sini dulu ya. Stay tune terus karena kita masih akan bahas materi bareng-bareng lagi di topik selanjutnya. Tentunya dengan materi yang gak kalah seru nih teman-teman. Oke, bye-bye.